Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi hasil diskusi kami, yaitu tentang teknik-teknik memahami perkembangan pada peserta didik. Saya, Dian Lusuci Kartikawati, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama bersama rekan-rekan saya, yaitu pemateri kedua Diah Febriana, pemateri ketiga Dinda Arini Azifah Putri, pemateri keempat Dea Aprilia, dan pemateri terakhir Dela Hidayatul Maula. Langsung saja, materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Saya, Dia Lusuci Kartikawati, akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara guru memberikan pelayanan kepada peserta didik agar mereka tahu kemampuannya di mana. Kecerdasan sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir yang bersifat abstrak. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan umum individu untuk berperilaku yang jelas tujuannya, berpikir rasional, dan berhubungan dengan lingkungannya secara efektif. Pada tahun 1991, Singgih Degunarsa mengemukakan beberapa rumusan kecerdasan, yaitu yang pertama, kecerdasan merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu sebagai dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, kecerdasan adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Kemudian yang terakhir, kecerdasan meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Tingkat kecerdasan murid diantaranya dapat digunakan tes Binet-Simon atau verbal test yang dipersiapkan untuk anak yang berusia mulai 3 tahun sampai dengan 15 tahun. Tes Binet-Simon memperhatikan dua hal berikut. Yang pertama, umur kronologis, yaitu umur seseorang sebagaimana yang ditunjukkan dengan hari kelahirannya atau lamanya ia hidup sejak tanggal lahirnya. Kemudian yang kedua, umur mental, yaitu umur kecerdasan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil tes kemampuan akademik. Dengan demikian, tingkat inteligensi ditunjukkan dengan perbandingan kecerdasan atau disebut dengan istilah inteligensi quotient yang biasa disingkat IQ. Apabila tes tersebut diberikan kepada umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul seluruhnya, berarti umur kecerdasannya sama dengan umur kalender, maka nilai IQ yang didapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seorang anak yang normal. Anak yang berumur misalnya 6 tahun hanya dapat menjawab tes umur 5 tahun. Anak didapati nilai IQ di bawah 100 dan ia dinyatakan sebagai anak berkemampuan di bawah normal. Sebaliknya, sebagai anak umur 5 tahun tetapi telah dapat menjawab dengan benar tes yang diperuntukkan bagi anak umur 6 tahun, maka nilai IQ anak itu di atas 100 dan ia dikatakan sebagai anak yang cerdas. Dengan demikian, tes kecerdasan itu tidak lain adalah prosedur yang sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan umum individu, terutama menyangkut kemampuan berpikirnya. Melalui tes ini akan diketahui kualifikasi atau tingkat kecerdasan murid yang jenius, sangat cerdas, rata-rata, dan di bawah normal. Anak mempunyai kemampuan yang berbeda antara anak satu dengan anak-anak lainnya dalam hal belajar. Memang benar, anak yang cerdas selalu dikaitkan dengan anak yang pandai dalam mempelajari matematika. Tetapi anak yang kurang dalam pembelajaran itu merasa kemampuannya seperti terabaikan. Padahal setiap anak memiliki potensi yang sama untuk berkembang, hanya saja cara belajar yang didapat anak itu belum tepat. Menghargai setiap perbedaan anak penting ketimbang harus memberikan julukan mereka. Asumsi tentang adanya potensi kecerdasan jamak pada anak muncul berdasarkan paradigma bahwa setiap anak yang lahir telah memiliki potensi jenius. Setiap anak dilahirkan dengan kemampuan tertentu. Setiap anak dilahirkan ke dunia dengan kekaguman, keingintahuan, spontanitas, vitalitas, fleksibilitas, dan masih banyak lagi kesenangan lain baginya.
Baik, saya Dia Febriana akan memaparkan materi tentang bagaimana peran guru dalam memberikan arahan kepada peserta didik untuk menemukan bakatnya. Melalui kualifikasinya, setiap guru itu dituntut untuk menjalankan peran aktifnya sebagai komunikator, motivator, dan fasilitator. Nah, ketiga peran tersebut itu sangat diperlukan oleh peserta didik dalam mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya di berbagai bidang, baik dalam lingkungan sekolah maupun keluarga dan lingkungan sosialnya. Nah, guru itu berperan lebih sebagai fasilitator dalam tes bakat ini dikarenakan guru itu harus berusaha agar dirinya itu benar-benar menjadi orang yang dapat membantu peserta didik jika mengalami suatu hambatan dalam mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah serta memperlancar proses belajar yang sedang ditekuni oleh peserta didik. Nah, kita ketahui bahwa di setiap peserta didik itu terdapat perbedaan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, dengan tingkat kemampuan atau presentasi mereka dalam bidang musik, seni, mekanik, pidato, kepemimpinan, olahraga, serta dalam bidang-bidang yang lainnya itu. Nah, sebelumnya, bakat itu merupakan kemampuan khusus individu yang dapat berkembang melalui belajar atau latihan. Nah, untuk mengetahui bakat individu ini dapat dikembangkan dengan beberapa macam tes. Di antaranya itu ada rekonik, di mana rekonik ini mengukur fungsi motorik, persepsi, dan berpikir mekanis. Yang kedua itu ada tes bakat musik. Nah, tes bakat musik ini mengukur kemampuan individu dalam aspek-aspek suara, nada, ritme, warna bunyi, dan memori. Nah, yang ketiga itu ada tes bakat artistik. Tes bakat artistik ini mengukur kemampuan menggambar, melukis, dan merupa atau mematung. Yang keempat, ada tes bakat klerikal atau perkantoran. Tes ini mengukur kemampuan kecepatan dan ketelitian. Yang terakhir itu ada tes bakat yang multifaktor. Tes bakat multifaktor ini mengukur berbagai kemampuan khusus yang telah lama digunakan adalah different attitude test. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Dinda Arinia Sepa Putri akan memaparkan materi tentang prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar, yang mana pada setiap kata tersebut memiliki makna tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Dalam pendidikan formal, guru sebagai pendidik harus dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah sebagai berikut. Faktor internal yang berasal dari dalam siswa. 1. Faktor jasmani. Faktor jasmani ini berkaitan dengan kondisi pada organ-organ tubuh manusia yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi prestasi belajar dalam faktor yang berasal dari sifat bawaan siswa dari lahir maupun dari apa yang telah diperoleh dari belajar ini. Selanjutnya, faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak melakukan pendidikan, karena di dalam keluarga lah anak tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung keberadaan keluarga akan mempengaruhi
keberhasilan belajar anak. Kedua, faktor sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Karena itu, lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Ketiga, reaksi guru dengan siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal banyak dipengaruhi komponen-komponen belajar mengajar, diantaranya itu hubungan guru dengan siswa. Yang keempat, relasi siswa dengan siswa. Sebagai siswa mempengaruhi sikap dan tingkah laku siswa lain di sekolah, maka prestasi siswa akan meningkat bila terjadi relasi yang baik antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Karena dengan adanya relasi yang baik tersebut akan proses belajar mengajar akan menjadi lancar. Yang kelima, disiplin sekolah. Kedisiplinan sekolah mencangkup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai atau karyawan dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan atau keteraturan kelas atau gedung sekolah. Yang keenam, media pendidikan. Kenyataan mengatakan bahwa agar pendidik dapat diselenggarakan secara lancar, maka diperlukan media pendidikan dalam jumlah yang besar dan memperlancar proses pembelajaran. 7. Waktu sekolah. Dalam waktu terjadinya proses belajar mengajar, waktu itu dapat pagi hari, siang hari, sore, atau malam hari. Waktu sekolah juga dapat mempengaruhi belajar siswa. Yang kedelapan, keadaan gedung. Suasana gedung sekolah dan juga kapasitas gedung juga mempengaruhi keefektifan belajar. Yang 9, metode belajar. Cara belajar yang dilakukan siswa sedikit banyak juga akan mempengaruhi hasil belajar, karena cara belajar yang benar seperti siswa yang belajar teratur setiap hari akan berdampak positif pada hasil belajar. Yang ke-10, tugas rumah. Ketika usia sekolah, waktu utama belajar adalah di sekolah, sedangkan waktu di rumah digunakan untuk kegiatan lain yang positif. Maka dari itu diharapkan seorang guru tidak memberikan tugas atau pekerjaan rumah yang terlalu banyak sehingga siswa dapat mempengaruhi kegiatan lainnya di rumah. Nah, upaya guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 1. Penciptaan suasana belajar yang baik. Pembelajaran merupakan aspek yang kompleks dan melibatkan berbagai hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan dan kreatif diperlukan sebagai keterampilan. Ada 8 keterampilan guru dalam pembelajaran yang sangat berperan dan menentukan kualitas belajar, yaitu keterampilan bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa dengan cara menambah waktu khusus untuk mempelajari materi-materi yang sulit, meminta bantuan teman untuk bekerja sama dalam memahami pelajaran yang sulit atau belajar bersama. Yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar siswa dengan cara siswa memperoleh pemahaman yang jelas mengenai proses pembelajaran. Siswa memperoleh keadaan dari diri terhadap pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan daya ingat akal siswa. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh guru dalam mengulang terlupakannya materi yang disajikan kepada mereka, yaitu tingkatkan motivasi belajar siswa dengan menjelaskan manfaat materi pembelajaran bagi kehidupan mereka. Yang kelima, pendekatan atau strategi atau metode belajar yang digunakan lebih variatif. Kesimpulannya,
Prestasi belajar merupakan hasil yang ditunjukkan siswa setelah melakukan proses belajar mengajar. Biasanya proses belajar ditunjukkan dengan adanya nilai hasil belajar atau nilai pada rapot. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi siswa meraih prestasi dalam belajar, seperti halnya faktor jasmani dan psikologisnya, yang mana faktor jasmani berhubungan erat dengan fisik siswa atau kesehatan, tidak dalam keadaan sakit. Lalu pada faktor psikologis meliputi inteligensi atau kecerdasan, bakat siswa, minat dan perhatian, adanya motivasi serta sikap siswa tersebut. Tak hanya dua faktor itu saja, faktor eksternal beserta keluarga, tempat sekolah siswa, serta masyarakat dan lingkungan siswa tinggal juga sangat berpengaruh dalam prestasi belajar. Maka hubungan antara kedua faktor internal dan eksternal tersebut sangatlah erat. Perlu menciptakan pelajaran yang baik sangatlah penting. Misalnya menciptakan suasana yang aman dan nyaman, bebas dan menghormati, disadarinya perbedaan individual, dihargai kecerdasan emosional, lingkungan praktek yang cocok, adanya perhatian dan motivasi, serta menyenangkan dan merangsang serta flashback. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Dea Aprilia akan memaparkan materi tentang mengapa guru melakukan observasi ke siswa. Nah, observasi atau pengamatan yaitu cara untuk mengamati suatu keadaan atau tingkah laku. Karena sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok dalam teknik ini adalah panca indera, terutama indera penglihatan. Observasi dilakukan oleh guru setiap saat selama pembelajaran berlangsung, baik disadari maupun tidak disadari. Guru perlu mengetahui pencapaian anak dalam pembelajaran, apakah tumbuh kembang anak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Anak mengalami keterlambatan tumbuh kembang yang akan membawa masalah bagi anak ke depannya. Maka, cara guru untuk mengetahui hal tersebut adalah melalui observasi atau pengamatan. Melalui observasi, guru akan dapat mengenali dan memahami anak sebagai individu yang unik, tidak hanya sebagai bagian dari sebuah kelompok. Guru perlu mengetahui pentingnya observasi dan juga pentingnya mengembangkan kemampuan guru dalam mengobservasi. Dengan banyak berlatih dan terus belajar melakukan observasi, guru akan menjadi semakin peka dan mampu mengobservasi anak dengan baik. Adapun 3 tujuan melakukan observasi pada anak adalah: yang pertama itu memahami perilaku anak, yang kedua mengevaluasi perkembangan anak, dan yang terakhir itu mengevaluasi kemajuan dalam pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan observasi pada siswa merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam mengamati anak didik guna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek perkembangannya dan kemajuan dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Proses observasi terdiri dari kegiatan observasi itu sendiri atau mengamati, pencatatan, dan penginterpretasian informasi yang ada. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang cara guru menyusun format dari catatan anekdot. Catatan anekdot yaitu catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian dalam situasi yang khusus. Catatan anekdot ini bisa menyangkut tingkah laku seorang murid atau kelompok. Selanjutnya, dengan menggunakan catatan anekdot, guru dapat memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan murid. Catatan anekdot yang baik memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, objektif, yaitu catatan yang dibuat secara rinci tentang perilaku murid untuk mempertahankan objektivitas. Yang kedua, deskriptif, yaitu catatan yang menggambarkan diri murid secara lengkap tentang suatu peristiwa mengenai murid, hendaknya lengkap disertai dengan latar belakang. Percakapan dicatat secara langsung dan kejadian-kejadian dicatat dengan tersusun sesuai dengan kejadiannya. Yang ketiga, selektif,
yaitu dipilih suatu situasi yang dicatat adalah situasi yang relevan dengan tujuan dan masalah yang sedang menjadi perhatian guru sesuai dengan situasi dan keadaan murid. Selanjutnya, format penyusunan catatan anekdot terdapat beberapa petunjuk saat membuat catatan anekdot, yaitu yang pertama, terdiri atas kata-kata yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Yang kedua, mencatat peristiwa yang bersifat insidental atau tiba-tiba. Yang ketiga, apa yang dicatat bukan berbentuk interpretasi. Yang keempat, pencatatan bersifat runtut. Peristiwa demi peristiwa disebutkan secara runtut. Yang kelima, pencatatan sebaiknya segera dilakukan setelah peristiwa terjadi. Jadi, dengan catatan anekdot, guru dapat mencatat tindakan anak didik selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan ini berupa uraian fakta, menceritakan situasi yang terjadi, tingkah laku dan ucapan anak. Catatan anekdot ini ditulis secara objektif tanpa penafsiran subjektif dari pendidik. Karena catatan berjalan mengamati banyak perilaku perkembangan yang penting dari seorang anak. Maka catatan yang berjalan dipilih dengan metode yang digunakan bersama dan perkembangan untuk mengevaluasi perkembangan kemampuan anak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.